Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pelatihan yang berbasis pada pengembangan kompetensi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan, khususnya pada aspek efektivitas pembelajaran, masih cukup besar. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap digitalisasi layanan pemerintahan dan pengembangan kompetensi ASN, dibutuhkan inovasi dalam penyediaan sumber belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan berorientasi pada capaian kompetensi. Oleh karena itu, penyediaan bank konten multimedia berbasis kompetensi pembelajaran menjadi salah satu solusi strategis yang dapat memperkuat proses pelatihan, baik dari sisi fasilitator maupun peserta, dalam mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja secara berintegritas. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan identifikasi masalah yang objektif dan berbasis data, deskripsi hasil kepemimpinan. Milestone pertama terbangunnya kesamaan persepsi dengan jejaring kerja. Tahapan kegiatan dimulai dengan konsultasi, aksi perubahan kepada atasan langsung dan mentor. Dalam sesi ini, reformer memaparkan latar belakang, tujuan, serta strategi aksi perubahan guna memperoleh masukan teknis sekaligus dukungan resmi dari pimpinan. Kegiatan ini menghasilkan dokumen berupa surat pernyataan dukungan dan catatan evaluasi dari atasan serta mentor sebagai bentuk legitimasi awal pelaksanaan program. Selanjutnya, reformer mengadakan pertemuan dengan stakeholder internal seperti kepala subbidang, widyaswara, staf teknis, dan pengelola pelatihan. Tahap terakhir adalah koordinasi dengan stakeholder eksternal, yaitu konten kreator yang berpengalaman dalam produksi media. Milestone kedua, terbentuknya tim efektif. Tahapan pertama dimulai dengan rapat pembentukan tim kerja. Reformer dan tim efektif menyusun draft SK berdasarkan hasil rapat sebelumnya dan melakukan proses validasi dengan atasan langsung serta menggandakan SK untuk dibagikan pada masing-masing anggota. Tahapan ketiga ditutup dengan rapat koordinasi tim efektif. Dalam rapat ini dilakukan pembagian tugas lebih rinci, penyusunan jadwal kerja tim, serta penyepakatan mekanisme komunikasi dan pelaporan. Milestone ketiga, tersusunnya rencana konten berbasis kompetensi. Tahapan pertama dilaksanakan pada 14 sampai 15 Juli tahun 2025, yaitu penyusunan draft rencana konten berbasis kompetensi per agenda pelatihan. Selanjutnya, reformer mencari referensi materi video dan konten pembelajaran di Google dan YouTube. Selanjutnya, reformer melakukan konsultasi dan validasi rencana konten bersama widyaswara dan stakeholder terkait. Forum diskusi ini bertujuan mendapatkan masukan substansial mengenai relevansi materi, kelengkapan isi, dan kesesuaian metode penyajian. Tahapan terakhir, reformer dan tim mulai melaksanakan pengembangan
awal konten pembelajaran. Proses ini meliputi penyusunan materi teks naratif, desain media visual slide dan infografis, serta penyusunan soal evaluasi berbasis capaian kompetensi. Milestone keempat, terlaksananya pembuatan konten materi pembelajaran berbasis kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Reformer mempersiapkan peralatan videografi, melaksanakan perekaman video, editing, dan convert materi. Itu di bagian sini nanti saya mau ada kayak video pembelajaran interaktif. Gini Pak ya? Selanjutnya melaksanakan finalisasi konten pembelajaran berdasarkan hasil uji coba internal. Tahapan terakhir yang reformer laksanakan adalah sosialisasi kepada peserta pelatihan dan widyai suara. Dalam kegiatan ini, peserta dan widyai suara diberikan pemahaman mengenai penggunaan konten multimedia, cara mengintegrasikannya dalam proses pelatihan, serta cara memanfaatkan konten untuk blended learning. Milestone kelima, terlaksananya pembuatan konten, promosi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Reformer melakukan identifikasi program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang akan dipromosikan, seperti pelatihan manajerial, teknis, maupun kepemimpinan. Setelah materi terkumpul, reformer dan tim melakukan produksi konten promosi, termasuk pembuatan animasi ringan, artikel digital, dan infografis yang menggambarkan capaian dan manfaat pelatihan. Distribusi atau publikasi konten melalui saluran resmi, website LMSB PSDM, dan media sosial. Milestone keenam, terlaksananya monitoring dan evaluasi awal penggunaan konten dalam pelatihan aktual. Baik mencoba semua. Kita belajar itu terlihat berhubungan dengan pelajaran ya, teori yang Bapak Ibu peroleh, terus terapkan nilai-nilai itu. Ya, ada enggak? Selanjutnya, reformer dan tim efektif melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap hasil monitoring. Kegiatan terakhir, penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan dan mentor. Laporan ini memuat temuan lapangan, analisis, hasil evaluasi, serta rencana tindak lanjut untuk pengembangan konten pembelajaran yang lebih baik. Aksi perubahan berupa penyediaan bank konten multimedia berbasis kompetensi. Pembelajaran memberikan manfaat strategis bagi peningkatan efektivitas pelatihan di BPSDM Provinsi Papua Barat. Demikianlah drama kolosal tentang pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang terjadi selama 60 hari secara lengkap dapat dilihat pada laporan yang reformer buat. Implementasi aksi perubahan Bangkit Papua Barat. Bank konten multimedia berbasis kompetensi pembelajaran ini menjadi langkah awal menuju transformasi pembelajaran digital di BPSD Papua Barat. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan konsisten dalam menghadirkan pembelajaran yang kreatif,
adaptif, dan berkelanjutan demi lahirnya ASN Papua Barat yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman.